Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan di hari ini gengs, pembahasan pertama yang akan aku bahas adalah tentang seorang anak yang menemukan jasad ayahnya setelah 4 tahun yang terjadi di Malaysia. Berita yang sangat viral terjadi. Seorang pria menemukan sisa-sisa kerangka ayahnya di sebuah apartemen di Kepong, Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 5 September 2024. Pria itu semula pergi ke apartemen untuk memeriksa kondisi sang ayah setelah tidak dapat dihubungi selama 4 tahun. Ia mengaku terakhir kali mendengar kabar dari ayahnya pada tahun 2020 silam. Setibanya di lokasi, pria itu mendapati pintu apartemennya terkunci. Ia kemudian mencari bantuan dari manajemen gedung untuk mendapatkan akses. Saat pintu apartemen berhasil dibuka, ia terkejut ketika mendapati kerangka ayahnya di atas kasur. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban tinggal sendiri usai berpisah dengan istrinya. Meski demikian, waktu pasti kematiannya masih belum bisa ditentukan. Dan pada tetangga-tetangga apartemen juga mengatakan tidak curiga sama sekali karena tidak tercium sama sekali bau busuk yang ada di apartemen tersebut. Kepolisian juga mengatakan kasus tersebut telah diklasifikasikan sebagai kematian mendadak dan jenazahnya telah dikembalikan kepada keluarga untuk segera dimakamkan, gengs. Sedangkan pembahasan kedua adalah tentang VT yang viral di TikTok. Ini adalah sebuah postingan yang bersangkut paut dengan seorang gadis berusia 18 tahun bernama Mihaela Espiridion. Sebenarnya aku tidak tahu siapakah Mihaela Espiridion ini sehingga sampai berita ini viral. Dan jika kalian mencari sendiri di TikTok, akun Mihaela Espiridion sudah mempunyai ribuan pengikut, gengs. Entah dia melakukan apa ataupun berprestasi apa di Filipina sana, aku juga belum mengetahuinya. Namun yang pasti yang terjadi yang viral beberapa hari ini adalah tentang dirinya yang melakukan pembunuhan berencana terhadap seorang anak kecil berusia 10 tahun. Mana dalam sebuah postingan di TikTok tersebut berisi slide-slide foto yang dikatakan ia sedang diwawancarai oleh sebuah acara TV yang menyatakan bahwa di wawancara tersebut ia tidak melakukan kesalahan atas kematian seorang anak itu. Walaupun sebenarnya yang terjadi adalah sebuah rekaman CCTV yang viral tentang dirinya, di mana ia dengan sengaja melukai seorang anak kecil saat pulang sekolah di depan rumahnya sendiri dengan menggunakan pisau, dan ia menusuk anak tersebut sekitar 20 kali sampai tidak sadarkan diri, gengs. Bahkan dalam rekaman CCTV tersebut, saat beberapa orang datang untuk melihat apa yang terjadi, ia seolah-olah berpura-pura tidak tahu atas apa yang terjadi dan ia pergi begitu saja yang terlihat dalam CCTV tersebut. Pun kalian tidak usah khawatir karena dalam beberapa hari polisi telah menangkap si Mihaela Espiridion ini dan telah dinyatakan bersalah atas kasus tuduhan pembunuhan berencana. Wawancara tersebut dikatakan bahwa Mihaela Espiridion mengaku cemburu atas apa yang tidak dimiliki oleh dirinya dari orang lain, di mana ia ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sejak masa muda, gengs. Itulah kisah dari Mihaela Espiridion yang sangat viral di TikTok beberapa hari ini, gengs. Untuk kalian yang mungkin ada penjelasan berlengkap ataupun mungkin ada tambahan, nanti kalian bisa mencoret-coretnya di kolom komentar. Sedangkan pembahasan ketiga adalah tentang pagar di Lebanon yang meledak, di mana ratusan ledakan terjadi di Lebanon Selasa. Ledakan ini melibatkan ratusan pagar yang digunakan untuk melindungi sisian negara itu, Hizbullah serta yang lain. Tidaknya 9 orang tewas dalam ledakan tersebut, sementara itu sebanyak 2.800 orang terluka dengan 200 diantaranya lagi kritis, gengs. Sejumlah video beredar memperlihatkan pagar meledak saat pemilik sedang berada di tempat-tempat seperti pusat perbelanjaan dan pasar. Setelah meledak, baik pengguna maupun sejumlah warga sipil pun nampak mengalami luka serius. Ada juga seorang gadis berusia 8 tahun dipastikan tewas. Hizbullah sendiri mengonfirmasi bahwa 2 pejuangnya telah tewas dalam ledakan tersebut. Mengenai bagaimana penyebabnya, belum ada penyebab yang dapat dipastikan oleh para penyidik. Meski begitu, beberapa spekulasi telah difokuskan pada jaringan radio yang diandalkan oleh pagar. Sejumlah analis memprediksi bahwa jaringan radio tersebut mungkin telah diretas. Banyak pihak termasuk Hizbullah menunjuk ke Israel. Keduanya telah terlibat dalam baku tembak di perbatasan sejak 8 Oktober. Walaupun sampai saat ini masih belum jelas siapakah pelaku dari ledakan tersebut, namun Hizbullah dan pemerintah Lebanon sudah sangat kuat menduga bahwa itu adalah ulah dari militer Israel, gengs. Untuk informasi lebih detail dan juga lebih lengkapnya, kalian bisa mencari tahu sendiri di media internet karena sudah sangat banyak bertebaran beritanya. Oke, mungkin hanya itu di gambaran video yang dapat aku sampaikan pada hari ini. Jika kalian ada pendapat, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.